Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, mahasiswa manajemen informasi kesehatan yang saya banggakan. Selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang desain dan manajemen formulir, yaitu dengan topik analisis dan evaluasi formulir rekam medis. Pada analisis dan evaluasi ini dibagi menjadi dua, gitu ya. Untuk satunya adalah formulir rekam medis secara paper base, yang kedua adalah secara elektronik. Nah, untuk yang analisis dan evaluasi ini akan dibagi menjadi dua sesi, gitu ya. Ada analisis dan evaluasi untuk paper base dan analisis elektronik. Untuk saat ini adalah yang berbasis paper base. Nah, kenapa sih kita harus melakukan sebuah analisis? Jadi analisis itu merupakan sebuah kegiatan ataupun aktivitas yang dimana analisis ini adalah salah satu proses dari pengendalian yang harus dilakukan oleh setiap rekam medik, apalagi berkaitan dengan proses audit. Seperti halnya ketika teman-teman nantinya akan merefleksikan setiap kegiatan yang telah dilakukan, gitu, atau dalam hal ini evaluasi. Maka analisis pun sama demikian, gitu. Analisis pun ini bisa dilakukan salah satu bentuk tahapan dari evaluasi. Biasanya refleksi yang teman-teman lakukan akan dimulai dari persiapan awal, kegiatan dari biaya, gitu ya, merinci kalau misalkan mau bepergian atau backpackeran, gitu ya, merinci dari biayanya, persiapan bahan-bahan ataupun perlengkapan yang akan digunakan, gitu ya. Kemudian menulis destinasi apa saja. Nah, sama halnya dengan formulir rekam medis. Maka kita akan lihat dari biaya, kemudian persiapan bahan baku, alat tulis, komputer, gitu ya. Dan itu semua adalah langkah-langkah ataupun bukan langkah-langkah, peralatan ataupun step-step yang biasa disebut dengan evaluasi input atau masukan. Nah, setelah itu teman-teman bisa mereview kembali prosesnya, gitu ya, dari kegiatan yang sudah dikerjakan apakah sudah tepat atau belum. Nah, untuk proses analisis itu dimulai dari apakah sudah sesuai atau belum, gitu ya, kesesuaiannya apakah sudah sesuai dengan anggaran, sesuai dengan bahan baku yang digunakan, apakah sudah tepat, gitu ya. Kemudian apakah ada hambatan. Nah, itu ada di dalam proses analisis. Nah, Grider menyebutkan bahwa analisis adalah langkah yang paling penting di dalam sebuah proses audit, gitu ya. Jadi tahap analisis ini adalah salah satu tahap yang paling penting dalam sebuah proses audit. Pengendalian adalah salah satu bentuk proses audit, gitu ya. Audit itu tidak hanya dalam bentuk keuangan, tetapi audit itu bisa di mana saja, tergantung dari kebutuhan sebuah organisasi ataupun perusahaan. Nah, hasil dari analisis ini harus bisa menggambarkan temuan, gitu ya, temuan yang dimana temuan tersebut dituliskan dalam format tertentu dan bisa ditarik kesimpulan, gitu ya, bisa ditarik kesimpulan, sehingga nanti proses audit ini kemudian dicari, kita ditelusuri apa yang tidak sesuai, gitu ya. Nah, kemudian dicatat apa yang tidak sesuainya, kemudian nanti akan dibuatkan sebuah kesimpulan. Analisis ini memiliki tujuan, yaitu untuk menyimpulkan informasi-informasi maupun pesan-pesan yang ada di dalamnya sebagai dasar dalam pengambilan suatu keputusan, gitu ya. Nah, karena analisis ini adalah salah satu bentuk audit, maka audit itu kalau di dalam sebuah organisasi itu dinamakan dengan penjagaan mutu, gitu ya, mutu. Jadi mutu
bukan muka tua gitu ya, tapi bermutu, berkualitas. Jadi kualitas. Jadi biasanya di setiap rumah sakit ataupun di setiap instansi fasilitas pelayanan kesehatan itu selalu ada yang namanya tinjauan mutu, audit mutu, gitu ya, kebijakan mutu dan sebagainya. Yang dimana tujuan dari mutu itu adalah untuk menjamin gitu ya, pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan itu sesuai dengan standar yang telah diberikan, sehingga tidak ada lagi komplain, tidak ada lagi pasien yang dirugikan. Ruang lingkup dari analisis ini ada 3 gitu ya, ada 3. Pertama, mereview dan merevisi formulir. Jadi kalau tadi berkaitan dengan pengendalian gitu ya, pengendalian itu tadi ada tahapannya. Nah, maka di dalam pengendalian itu ada tahap yang namanya analisis gitu ya. Dalam pengendalian ada tahap yang namanya analisis, yang dimana analisis ini terdiri dari review dan revisi formulir, gitu, konfirmasi data dan revisi, gitu. Jadi analisis formulir ini kenapa harus diperlukan atau dilakukan? Karena formulir itu adalah kumpulan data, berisikan data dan informasi, sehingga jika ada informasi yang salah ataupun data yang salah, maka kita lihat dulu formulirnya. Gitu. Kita harus review kembali formulir yang sudah tercetak seperti apa, gitu ya. Oh, ternyata di dalam analisis ini ada banyak field atau banyak kolom-kolom yang kosong, tidak terisi, sehingga informasi ataupun data pasien tidak lengkap dan tidak bisa dijadikan pengambilan keputusan. Gitu. Nah, maka harus dilihat dulu, direview gitu ya, formulirnya seperti apa yang sudah tercetak. Nah, kemudian dikonfirmasikan datanya. Gitu ya, kenapa ini bisa tidak lengkap datanya? Gitu. Apa hambatannya? Apakah karena redundansi? Gitu ya, ada pengulangan, ataukah datanya terlalu private misalkan, atau terlalu bertele-tele, atau pertanyaannya yang tidak pas, gitu ya. Nah, itu harus diverifikasi itu. Nah, kemudian setelah dikonfirmasi datanya, kan ditarik kesimpulan, maka harus ada revisi, gitu ya. Kalau tidak ada revisi, ya sudah, gitu ya, diperbanyak lagi. Kalau misalkan ada revisi, maka harus direvisi. Bagian mana yang harus direvisi tersebut. Kemudian untuk langkah penelaahan review formulir, gitu ya. Pertama, kita lihat tujuan dari formulir itu apa. Formulir itu untuk apa, gitu ya. Siapa saja yang menginputnya. Kemudian lihat kesesuaian formulir dan informasinya. Dan hindari duplikasi pencatatan kalau misalkan ternyata ada duplikasi. Contoh di halaman 1 jadi sebuah formulir dicantumkan apa keluhan Bapak ketika masuk ke rumah sakit, atau misalkan keluhan Bapak saat ini. Kemudian di bagian halaman kedua ada keluhan dalam 3 hari terakhir. Nah, itu kan sebenarnya sama, gitu ya. Dan sebenarnya sama, maka tidak perlu ada kolom yang sama. Konteksnya sama tapi mungkin pertanyaannya berbeda, gitu, ada sedikit berbeda tapi konteksnya sama. Nah, itu hindari yang seperti itu. Kemudian yang kedua adalah mencanangkan sebuah tujuan, merancang formulir yang baru, tujuannya apa dan manfaatnya apa. Tadi sudah jelas bahwa langkah pertama harus lihat dulu tujuan formulirnya, kemudian lihat yang bagian mana yang harus direvisi, gitu ya. Kemudian kedua, manfaatnya apa sih, gitu ya, dan sudah mulai dari sekarang merancang, gitu ya, bagian mananya. Kemudian ketiga, merancang formulir sesederhana mungkin
tanpa mengurangi informasi penting yang harus tercantum, gitu ya. Jadi jangan terlalu banyak juga, gitu ya, jangan terlalu padat juga dalam sebuah lembar formulir, gitu ya. Tapi harus cukup, gitu. Nanti kita akan belajar bagaimana melihat formulir rekamedik yang sesungguhnya itu bagaimana, gitu ya. Kemudian yang keempat, perhatikan penggunaan huruf, spasi, dan kolom. Kita untuk catatan manual, kalau misalkan menggunakan kolom yang gede, gitu ya, textbook yang besar, kita apakah cukup nggak kalau misalkan kolomnya ukurannya segini? Itu harus diperhatikan. Kemudian yang kelima ya, ini yang kelima, DE, gitu ya. Ini loncat. Yang kelima adalah pertimbangkan pencetakan bolak-balik untuk menghemat biaya dan kertas, gitu ya. Kalau misalkan bisa dibolak-balik atau boleh dibolak-balik, cetak bolak-balik. Kalau tidak bisa, ya jangan dipaksakan. Selanjutnya adalah penggunaan kertas. Perhatikan jangan terlalu berlebihan dan jangan terlalu kurang juga. Kemudian buat sebuah pertimbangan atau keputusan dan persetujuan di akhir. Maksudnya adalah bubuhkan kolom tanda tangan atau persetujuan. Itu harus ada, setiap formulir itu harus ada, gitu ya. Berikan instruksi atau petunjuk singkat jika formulir tersebut digunakan oleh orang yang kurang paham, gitu ya, oleh kurang paham. Contoh, catatan keperawatan tidak perlu ada instruksi ataupun petunjuk singkat. Nah, yang perlu petunjuk singkat ataupun instruksi itu biasanya ada di bagian pendaftaran, gitu ya, di bagian keuangan. Nah, itu boleh tuh diberikan instruksi atau petunjuk singkat. Gunanya apa? Gunanya adalah supaya formulir tersebut ditulis sesuai dengan tujuan ataupun fungsinya, kemudian informasinya juga udah tepat, itu diharapkan tepat, gitu. Dan terakhir adalah buat penomoran kontrol dokumen. Jadi kalau di dalam sistem mutu ada yang namanya penomoran dokumen. Penomoran dokumen ini bisa dari 001 sebagai revisi yang pertama atau dokumen yang pertama setelah direvisi. Biasanya kalau dokumen awal banget belum direvisi sama sekali, kodenya adalah 000, gitu ya. 001 itu biasanya revisi yang pertama, 002 revisi yang kedua yang sudah jadi, gitu. Nah, biasanya seperti itu. Jadi ada penomoran kontrol dokumen. Nah, baik, jadi itu berkaitan dengan analisis formulir rekamedik. Jadi dalam analisis formulir rekamedik itu yang dilakukan sebenarnya adalah mereview kembali apakah data-data yang diinput oleh pasien ataupun oleh tenaga kesehatan di sebuah rumah sakit atau Fasienkes itu sudah sesuai. Kemudian apakah sudah lengkap atau tidak. Kemudian jika tidak lengkap, bagian mana yang membingungkan, gitu ya, atau bagian mana yang sering kali tidak dilakukan pencatatan. Kemudian apakah ada data yang mengulang, pencatatan yang mengulang, dilihat kembali. Kemudian jika diperlukan sebuah revisi formulir, maka dilakukan revisi. Revisinya tentunya harus ada patokan-patokan ataupun pedoman-pedoman yang telah saya sampaikan barusan. Baik, itu saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.